ditinggal karena hot mic ini perlakuannya tidak bisa ditinggal, Pak. Itu permasalahan yang ketiga. Nah, apa yang mengakibatkan kalau suhu kurang dalam saat pengambaran terjadi segregasi, ya? Ketidakrataan permukaan, ya. Yang apabila tidak rata diperhatikan pun tidak akan rata, Pak. Sehingga tidak kedap air, ya. Sementara laston ACWC itu sebagai lapisan yang kedap air, ya Pak. Karena dia lapisan permukaan, di bawahnya ACWC lapisan antara, di bawahnya lagi lapisan base, ya, base, ya, ya. Jadi pada saat lapisan permukaan atau laston ACWC-nya tidak kuat, akan mempengaruhi lapisan-lapisan di bawahnya, sehingga umur manfaat akan tidak tercapai. Permasalahan keempat, ya, yang sering timbul, ya, tidak beraturannya penggunaan alat pemadat setelah dihampar. Pada saat finisher selesai menghampar, jumlah passingnya berapa, alatnya apa. Jadi permasalahan yang keempat inilah yang kadang-kadang PPK atau pengawas pekerjaan, ya, sering tidak dikontrol, Pak. Di permasalahan ketiga suhu sudah tidak, di permasalahan keempat tidak. Saya yakin pada saat pengambilan benda uji inti atau core, saya yakin tidak akan baik mutu maupun kualitas. Ini permasalahan hanya 4 permasalahan ini, tapi 4 permasalahan ini apabila kita ikuti langkah-langkahnya dan kita terapkan, mutu dan kualitas setelah pemadatan terakhir akan tercapai. Apa solusinya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ini mungkin solusinya, Pak, ya. Bentar lagi kok lagi. Halo, kelihatan Pak, ya? Ya. Jadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut tadi sederhananya gini, Pak. Saya menganjurkan atau men-sharing bahwa untuk lebih cepatnya DMF itu harus sudah sampai, Pak, atau pengawas. Saya kategorikan 30 hari kalender lah. Draft DMF itu DMF campuran panasnya, Pak, ya. Aspal panas. 30 hari kalender. Itu diserahkan kepada PPK atau pengawas pekerjaan untuk diperiksa, ya. Karena hal inilah yang akan mengakibatkan mutu tidak masuk, Pak. Ini pekerjaan teknik. Apabila ini terpenuhi, diperiksa bersama dengan pengawas pekerjaan, ya, dan di trial mic. Di trial mic itu kita coba rencana campuran. Dalam spesifikasi PUPR 2018, ya, dalam jembatan bahwa trial mic wajib dilaksanakan, ya, wajib dilaksanakan. Lokasi trial mic bisa dalam lokasi proyek ataupun disepakati bersama penyedia di mana diadakan trial mic. Trial adalah DMF tadi, rencana campuran, ya, rencana formula campuran. Kenapa harus di trial? Karena pada saat di trial tidak masuk, itu merupakan tanggung jawab penyedia jasa. Makanya dalam SPEK 2018 wajib dilaksanakan. Dilaksanakannya di dalam lokasi proyek
ataupun di luar sesuai kesepakatan, boleh semuanya, tinggal dipilih. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau memang bisa, usahakan trail mix itu di lokasi proyek. Karena apabila pada saat trail mix, ini yang di trail yang DMF-nya Pak, ya. Biar kita nanti kalau memang Bapak-bapak Ibu-ibu setelah poin 1 solusinya Mas ada yang mau bertanya silakan Pak atau Ibu ya. Bisa diseling bertanya bisa biar agak sedikit apa namanya sharing lah ya. DMF di trail Pak. Sekali lagi saya ulang, saya anjurkan kalau boleh trail mix-nya di lokasi proyek. Kenapa di lokasi proyek? Karena pada saat hasil trail mix diuji mutu ya dan diuji kuantitasnya dan masuk sesuai spek, itu dapat masuk sebagai progres pekerjaan atas izin PPK atau pengawas pekerjaan. Artinya ada dua keuntungan kalau di dalam lokasi ya. Apabila speknya masuk, itu bisa diterima sebagai progres pekerjaan Pak. Bahwa berapa volume yang akan ditail kesepakatan Pak. Misalnya 150 meter panjang lebar 4 itu berapa ton ya, silakan. Kalau di luar, artinya pada saat dia masuk, ya penyedia juga yang bayar. Tapi kalau makanya kenapa pilihan tadi saya sarankan di dalam lokasi proyek ya. Saya di sini dalam solusi pertama, trail mix apabila diterima atau sesuai spek itu dapat dijadikan progres Pak. Ya. Yang pada akhirnya setelah masuk spek DMF itu dijadikan job mix formula dan ditandatangani oleh PPK yang seharusnya secara bersama-sama harus konsisten terhadap job mix formula. Nah, hasil trail mix sudah masuk. Makanya DMF, JMF ya. Solusi kedua, perlunya pengawas pekerjaan ya yang disiplin ya. Mulai dari AMP tadi sudah saya singgung di awal di permasalahan bahwa mulai di AMP itu mulai dari menuang apa namanya bucketnya itu menuangkan ke truk harus diukur dia punya suhu. Dan nanti tabel atau slide berikutnya ada gambar apa ada namanya batasan suhu ya yang diperkenankan ya mulai dari menuang ke truk sampai dihampar ke furniture gitu loh. Kualitas suhu dari AMP tetap dijaga. Tugas siapa? Tugas PPK. PPK harus di awal tadi bilang perwakilan PPK hari-hari dalam proyek konsultan pengawas. Apabila tidak membentuk tim pendukung atau tim ahli. Kenapa? Karena konsultan pengawas sudah berkontrak untuk mengawasi kegiatan. Untuk cara solusi kedua yang kuantitas, mulai dari dituangkan di truk. Kalau tadi suhunya sekarang beratnya berapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap apa namanya tonase, ya. Tonase. Ya. 20. Nah, nomor truknya yang digunakan dalam proses mobilisasi hot mix misalnya ada 10 mobil harus dicatat Pak. Plat nomor A sekian ton rit pertama ya. Ini tugas PPK atau pengawas Pak ya. Mulai dari berat muatan per truk rit pertama, rit kedua atau rit ketiga gitu loh ya. Secara rutin ya. Selama produksi dan selama penghamparan ya. Dan ada terima harus ada. Ini bicara untuk kuantitas. Ya. Itu solusi kedua. Solusi ketiga, penghamparan aspal panas, ya. Pengawas atau PPK mengikuti mesin furniture Pak, atau mesin penghampar selama pasangan pembangunan. Yang mana terjadi permukaan yang hamparan yang tidak rata, ya. Maka segera diperbaiki. Tadi di awal saya bilang akibat suhu, apa harus segera diperbaiki kalau timbul ketidakrataan. Tadi Pak, segregasi terjadi saat suhu turun tidak akan
dapat kerataan yang kita inginkan, yang pada akhirnya tidak kedap air. Makanya pada saat diantar, pengawas menyatakan mengikuti finisher, oh ini kasar, kurang rata, harus segera secara manual harus segera diperbaiki ya untuk mencapai ketebalan nominal, maksudnya bukan maksimal ya yang diterapkan. Ini ketebalan minimal saya ini rangkum dari spek 2018 PUPR bahwa ini kita bicara di Laston Pak ya, di sini Laston Epson Aus ini minimal tebal minimal Pak ya, 3 cm dan 5 cm ya. Ini dia punya tebal minimal. Artinya kan kalau 4 ini bisa, 4 boleh. Tebal minimal nggak boleh ya, nggak boleh kurang dari 3. Solusi keempat, Bapak Ibu-Ibu, bahwa terkait dengan kegunaan alat tadi dan tata cara kerja alat ini Bu, ya Bapak Ibu, pemadatan awal itu harus berapa passing untuk pekerjaan yang sudah dihampar oleh finisher. Alat yang digunakan yaitu tandem roller seberat 8 ton dengan suhu 125 derajat itu ya. Dua passing Pak. Jadi pada saat itu suhu masih stabil di 120 ya 125 derajat ya. Setelah 2 passing selesai ya, pemadatan antaranya itu jadi 2 kali pemadatan Pak. 3 kali pemadatan totalnya. Pertama pemadatan awal 2 passing, pemadatan antara 14 passing ya. Suhu harus 100% suhu aspal, dan pemadatan akhir 2 passing dengan 8 ton. Kalau pemadatan antara itu 12 ton ya mesin Taylor ya, pneumatic rollernya 12 ton di sini ya. Kalau pemadatan air 2 passing lagi dengan 8 ton, itu minimal suhu tidak boleh kurang dari 90 derajat. 95 derajat maksudnya. Sampai di sini gimana Bu, Bapak Ibu? Halo? Jelas ya Bapak? Ya, Pak. Jelas enggak Bu, Bapak, Ibu? Iya Pak, jelas Pak. Takutnya nggak jelas jadi ya. Jelas Pak, silakan Pak Nah, dilanjut. saya lanjut aja ya. Nanti kalau kita sharing setelah ini aja Bu ya. Iya Pak, Ya. sebentar sesi tanya jawab. Oke. Ya mungkin saya ini udah mau selesai nih Bu. Makanya tadi saya bilang slide-nya nggak banyak ini, hanya berapa kan? Ya. Setelah tadi solusi, saya dapat menyimpulkan ya Bu ya. Dan menyimpulkan artinya, entar dulu. Menyimpulkan ya, pertama ya, untuk menghasilkan campuran aspal panas yang peratannya dan tebal lapisan sesuai dengan kuantitas yang tercampur dalam kontrak ya. Pada saat penghamparan permukaan secara terus-menerus yang harus diperhatikan oleh pengawas pekerjaan dan segera diperbaiki bila terjadi ketidakrelevanan tebal permukaan ya, sehingga ketebalan dapat tercapai. Kedua, untuk pengendalian mutu campuran ya, panas, penyedia jasa dan pengawas pekerjaan bersama-sama memastikan formula secara konsisten ya, serta dapat diterapkan di lokasi pekerjaan mulai dari AMP atau seluruhnya sampai dengan pemadatan terakhir, dan tata cara alat bekerja dalam pemadatan sesuai dengan spesifikasi Bina Marga 2018. Tiga, pengukuran dan pembayaran hasil pekerjaan harus sesuai dengan batas toleransi yang diizinkan ya, masing-masing jenis pekerjaan, dan mempunyai konsekuensi terhadap pembayarannya apabila melebihi toleransi yang ditentukan. Ini ada di slide berikutnya, ada tabel-tabel, kita perlu penjelasan sharing juga ya. Yang terakhir, dengan memperhatikan suhu mulai dari AMP sampai dengan pemadatan, alat pemadatan yang sesuai dengan yang dianjurkan atau cara kerja alat mengikuti spesifikasi, serta dapat dipastikan kuantitas dan kualitas akan terpenuhi pada saat pengukuran, sehingga pembayaran dapat dipastikan akun label ya. Ibu, suhu-suhu yang diizinkan ya, mulai dari kita lihat dari nomor 4 aja Bu ya,
Bapak Ibu, ini aspal tipe 1, tipe 2. Kenapa tipe 1? Tipe 1 yang umum digunakan, Pak. Tipe 2 itu tipe aspal modifikasi ya. Jadi kita mulai dari lihat yang tipe 1, ini toleransi suhunya kalau mulai bucket AMV tuang ke truk itu dia minimal 135 derajat ya. Ya. Pemasukan ke alat hampar itu kan 135 juga, artinya tidak berubah suhu di sini, Bu. Yang jadi pertanyaan, dari AMP ke tempat lokasi pekerjaan kan ada jarak. Ada jarak. Makanya di sini PPK dan pengawas itu harus benar-benar ketat untuk mengawasi. Karena apabila tidak, pada saat suhu turun tidak sesuai dengan yang diinginkan, jangan berharap yang diharapkan tercapai. Karena sesuai spesifikasi kepadatan hot mix campuran ACWC dia itu minimal 98% ya. Untuk mendapatkan 98%, langkah-langkah inilah oleh PPK atau pengawas harus ya. Nah ini spek yang bicara apa ya, permen yang ada di spek 2018 yang dikeluarkan oleh Bina Marga ya. Ini Bu ya, pengamparan alat. Pemadatan awal dengan roda baja yang 2 passing tadi dengan 8 ton tadi minimal 120 derajat. Ya. Pemadatan antara dengan roda karet yang 14 passing tadi ya, dengan 12 ton itu 100 derajat minimal. Dan pemadatan air dengan roda baja seperti ini itu 95 derajat ya. Ya. Atau dengan 8 ton juga. Sama dengan ini ya, Bapak Ibu beratnya. Sekali lagi, untuk mendapatkan kepadatan yang diinginkan, ini juga perlu kita perhatikan ya. Berharap serta Jum ini banyak PPK-nya khususnya di konstruksi Pak. Apalagi jalan aspal hot mix, apalagi di luar Jawa sana banyaknya pakai hot mix saya pikir ya, karena cuacanya panas ya. Ini mungkin dari suhunya, kemudian ini gambarannya, gambaran lapisan ya. Tadi saya bilang sebagai gambaran bahwa Bapak Ibu bahwa di mana sih ACDC itu ACDC itu ya Bu. Aspal ya. Ini yang tadi saya bilang minimal 3 cm. Ini aspal yang lapisan antara minimal 4 dalam set di sebelumnya. Ini pondasinya minimal 5 cm ya. ACDC, ACDC dan ACBS ya. Ini gambaran umumnya potongan melintang suatu jalan aspal ya. Ini setelah pemadatan ya ketiga tadi, pada saat penghamparan selesai dan dipadatkan dengan 3 tahap tadi, pemadatan awal ya, antara dan akhir ya. Selesai itu yang namanya kita ngambil benda uji inti untuk pengukuran baik kuantitas ya maupun kualitas. Ini gambaran saya sengaja tampilkan. Ini namanya mesin bor ya, membor jalan yang sudah dipadatkan. Ya. Diambil ini hasilnya, diukur. Ini pakai sigmat Bapak Ibu dan dikasih tanda berapa ya, sebelah kiri atau kanan itu harus dikasih tanda. Ya. Ini untuk mengambil uji benda uji ya, untuk menentukan kepadatan karena bicara mutu dan kuantitas ya. Kuantitas itu ya tebal ini. Pada saat nanti setelah diukur tebal ini dibawa ke lab Bapak Ibu. Setelah dia kering, dipastikan kering ya, nanti diuji kepadatannya ya. Sekali lagi saya tidak membahas laboratoriumnya di sini, yang menceritakan langkah-langkah saja bahwa inilah benda uji untuk diperiksa kepadatan pekerjaan hot mix. Gitu. Ini contohnya Bu, Bapak Ibu ya, pengambilan ini. Ini diambilnya, kalau jalannya, jadi kalau yang disarankan melalui spek Bina Marga, pengambilan benda uji ini ya, dari 0 sampai 100 meter itu 2 benda uji ya.
2 benda uji, minimal 2 benda uji ya. Ya. Jadi kalau bicara STA 0 sampai STA 100, kalau 1 kilo berarti dia itu 20 benda uji ya. Bapak Ibu ya, 20 benda uji. Mungkin gambaran pengambilan sampling atau contoh benda uji inti ya. Kemudian, nah ini tadi ya, saya sengaja ditampilkan faktor pembayaran harga satuan ya. Bapak Ibu sekalian, ya, apabila tadi setelah di awal-awal slide ya dilaksanakan ya dan diikuti langkah-langkah tadi minimal seperti tadi bahwa mulai dari AMP seperti apa suhunya, seperti apa catatan kuantitasnya per truknya, dan apabila terjadi ya kekurangan tebal, faktor pembayaran harus mengacu ke sini. Ya. Jadi kekurangan, jadi toleransi itu kalau misalnya ACWC itu toleransi yang diberikan yang dibayar 100% itu hanya 3 mili. Kalau dia tebal 3 ya, jadi dia itu minimal 2,7 tebalnya ya. Itu dibayar 100%. Ini maksudnya gitu Bu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi kalau dia dengan toleransi 3 mili ya, terjadi 2 kali toleransi dibayarkan 75% ya atau diperbaiki. Ini mohon kedengaran ya Bu, ini penting ini buat pembayaran ya. Bapak Ibu ya. Kalau kurang jelas nanti boleh ditanya ya. 2 sampai 3 kali toleransi 55% untuk pembayaran, faktor pembayaran ya. Bicara kuantitas, nanti kualitas di sini. Ini kuantitas. Saya ulang, toleransi 3 mili untuk pekerjaan lapisan ACWC itu toleransinya 3 mili. Kekurangan tebal 1 kali toleransi dibayar, artinya dari 3 cm di lapangan 2,7 masih bisa dibayar 100%. Tapi kalau dia 1 sampai 2 kali toleransi terjadi pengurangan, harus dibayar 75% ya. Ibu ya. Atau diperbaiki. Ya. Dan seterusnya 2 sampai 3 kali toleransi itu dibayarnya 50% atau diperbaiki. Ya. Kalau lebih besar dari 3 kali toleransi total, ini hati-hati, ini harus diperbaiki total ini ya. Kalau sudah 3 kali toleransi ya. Dapat dipastikan yang dihampas sebelumnya kayaknya sudah tidak dihitung. Ya. Menurut saya ya, dan saya belum pernah temu dan belum pernah alami dan belum pernah terjadi yang saya dapati. Ini kuantitas ya Bapak Ibu ya, kuantitas. Kemudian kualitas ya. Kembali ke slide tadi langkah-langkah yang tadi bahwa setelah uji mutunya ya, tadi saya bilang di kepadatan karena yang namanya hot meat yang dijadikan dasar pembayaran di bagian kepadatannya Pak. Tadi kita sudah bicara clear bahan pembentuk campuran ini sudah spek. Jadi sehingga yang menjadikan dasar pembayaran yang diukur yaitu kepadatan. Apa yang diukur? Benda uji ini tadi. Berapa kepadatan rata-rata? Sama ini juga tadi kuantitasnya ya. Berapa tebal rata-rata ya. Jadi ini mungkin yang menjadikan dasar pembayaran. Ini kuantitasnya, ini kualitas. Ini saya bacakan saja bahwa untuk campuran ini masuk ARS masuk di sini ya. Dia harus lebih besar atau sama dengan 98%, itu dibayar 100%. Tapi kalau kepadatan 97 sampai dengan lebih kecil 98, ini 90% ya. Bayarnya. Sama lebih kecil lagi 80. Ini kalau dia 96%, ini 80%. Di bawah 96% harus diperbaiki ya. Kalau last ini di luar kita, di luar ACWC. Tabel ini ya, ini Bapak-bapak Ibu-ibu mungkin gambaran ya, gambaran alat yang digunakan ya atau urutan ya, urutan alat bekerja pada saat truk ini ya, pada saat mobil truk atau pengangkut hot mix menuangkan di furniture ya,
Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat memulai pekerjaan penghamparan, atau sudah dipastikan tiga alat ini, ya, ini finisher, ini TR, ini reloader tadi pneumatik, ini TR lagi yang 8 ton, 12 ton, 8 ton. Pastikan posisi finisher. Sebelum truk menuangkan hot mix, sudah harus siap bekerja tanpa kendala. Ini juga sudah siap memadatkan 2 passing. Ya. Ini sudah siap mengikuti alat ini 14 passing dan alat ini 2 passing. Ini secara berurutan, Bapak Ibu. Ini sengaja saya kasih gambaran seperti ini agar Bapak Ibu dapat gambaran ini truknya, Pak. Bapak Ibu truk datang ke lokasi mundur, tuang, ini maju harus ngamparin keluar. CWC ya. Sehingga pada saat terjadi penghamparan apabila kerataannya sudah tidak ada masalah, segera dipadatkan ya. PTR yang 8 ton dulu. 2 passing. Bapak Ibu tahu 2 passing ya. Dua passing itu bolak-balik ya. 1, 2 ya. Dia kemudian disusul lagi sama alat yang kedua namanya pneumatik tri-roller yang 12 ton ini. Ini yang bannya karet ya, Bu. Ini bannya baja, ini bannya baja. Itu gambaran posisi alat ya. Dari rumah timbangan atau AMP menuju ke lokasi ya. Sudah harus ready, sudah siap. Dan yang bawahnya ini, Bu. Ini mungkin dipastikan bahwa ini jelas ya tulisannya ya. Bahwa finisher itu ini udah harus yakin tidak ada trouble ya. Ya. Jadi kesimpulannya alat ini tidak ada masalah selama misalnya diproduksi malam ini atau hari ini misalnya 1000 ton, dipastikan alat ini bekerja sebanyak 1000 ton tidak mempunyai kendala, Pak. Ya. Sehingga semua yang 1000 ton bahan tadi hot mix dapat terhampar ya, dan tidak menemukan kendala dari segi alat baik finisher truk maupun pemadatannya. Saya kira itu. Kemudian itu Bu. Jadi saya ada lagi, saya harus mau diskusi dulu atau mau pertanyaan Bu? Jadi begini Pak, untuk sesi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan dan Ya. bisa juga sesi diskusi begitu Pak, saling sharing Siap. jika ada. Betul. Oke, baik Pak. Silakan. Iya Pak, jadi terima kasih Pak materinya ya, tadi mengenai dengan fungsi peralatan uji mutu dan kualitas pemeriksaan pekerjaan konstruksi. Ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan, namun sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita mempersilahkan dulu untuk Bapak dan Ibu yang dari tadi sudah raise hand. Ya. Sepertinya beliau untuk Bapak dan Ibu yang melakukan raise hand melakukan diskusi langsung bersama Bapak. Jadi pertama kami persilakan kepada Bapak Abdul Hadi. Bapak Abdul Hadi, silakan Pak yang sudah raise hand. Oke. Ya, Bapak Abdul Hadi, silakan Pak. Oke, baik. Jika Bapak Abdul Hadi belum ada, mungkin bisa kita ke Bapak Van Arya Yuza. Bapak Van Arya Yuza ST. Silakan Pak. Iya, Mbak. Terima kasih Ya, Pak. atas kesempatannya. Apakah suara kedengaran, Mbak, suaranya? Iya, Pak, kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Saya tertarik ya dengan materi ini. Yang pertama, mohon nanti pada moderatornya untuk share link materinya nanti ya. Boleh ya? Oke,
Oke, baik Pak. Jadi untuk share link Itu satu. materinya, Ya. saya ulangi kembali bahwa ketika telah melakukan registrasi untuk materinya nanti bisa akan di-share di website Pak. Oh begitu ya. Website, ya Pak. Nanti setelah kegiatan ini semua materi akan di-share di dalam website itu Pak. Oh begitu. Ya, karena yang saya dapat bergabungnya dari via WhatsApp gitu. Oh iya Pak. Baik, kita langsung ke topik pertanyaannya. Iya Pak, silakan Pak. Terkait untuk ini terkait dengan slide untuk pekerjaan yang sekarang yang ditampilkan ini kan ada pekerjaan skematik unit alat penghampar ini. Apakah untuk mengetahui penggetarnya, ukuran getarnya bagaimana Pak ya? Itu satu. Untuk alat penghamparnya itu Pak, untuk Ya. itu satu ya. Kemudian terkait rujukan ini Pak, rujukan untuk tadi ada batasan-batasan untuk yang pembayaran seperti untuk ketebalan bayar ataupun kepadatan itu rujukannya dari Permen PUPR juga, Permen PU juga Pak ya? Ya, aspek. Spekulasinya itu dari Permen PU yang tahun 2018 itu juga Pak? Ya, langsung nanti dijawab sekalian ya Pak. Ya. Oke Pak, mungkin 2 pertanyaan itu Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih sama-sama. Yang lain? Ya Pak, jadi mungkin bisa Pak silakan dijawab dulu. Selanjutnya kita beralih Jadi gini, lagi ke kalau bicara hot mic, tidak dalam pemadatan tadi karena bicara getaran ya, saya paham. Tidak memakai tandem, Pak. Ya, itu bicara kan dalam pemadat pertama itu yang pakai PR itu kan itu beratnya dipastikan dulu 8 ton ya. 8 ton itu kan ada berat 2 ya Pak, 2 itu sejajar bannya. Ini bicara getaran. Kalau bicara getaran saya asumsinya ke tandem ya Pak, yang harus getaran. Tidak ada kita tidak rekomendasi untuk memakai getaran dalam saat pemadatan awal ya. Kenapa tidak? Pada saat itu digetarkan itu suhu masih panas Pak, akan merusak. Makanya lintasannya juga atau passingnya juga dibatasi hanya 2 karena dia diasumsikan suhu masih 100 derajat atas gitu. Itu mungkin terhadap getar. Kemudian terkait faktor pembayaran tadi itu adanya di spesifikasi Bina Marga ya di tahun 2018 revisi 3 Pak. Terbaru itu kalau tidak salah keluarnya 2020 kemarin. Ini saya makanya faktor pembayaran baik itu kuantitas maupun mutu itu saya ambil dari spek Bina Marga ya yang 2018 revisi 3. Itu Pak pertanyaannya. Maaf Pak, mungkin saya belum jelas, belum menangkap terkait dengan spek itu. Boleh langsung menanggapi ya? Ya. Terkait spek itu yang lebih spesifiknya spesifikasi jalan kah atau pengaspalan itu Pak? Ini kan biar lebih tahu apanya ketentuan apanya. Pengaspalan resmi ya, standarisasinya ya. Ya, dia Pak, ini lapisan aus Pak. Lapisan, jadi kalau ACWS itu kan ada 3 jenis Pak. Ya. 3 jenis. Lapisan paling atas itu namanya lapisan aus, dia harus kedap air namanya ACWRing ya. Nah, gradasi itu lebih halus ya. Di bawahnya lapis antara itu namanya ACBC gitu kan. Di bawahnya lagi ACBS. Nah, jadi untuk gradasi. Jadi yang kita materi hari ini mungkin saya ACBC lapisan permukaannya Pak, yang 3 cm minimal tadi ya. Nah, dalam spek ya saya coba lihat ini spek itu ya faktor pembayaran untuk ini Pak, kan tadi toleransi sudah Pak, toleransi tadi di ini ya dulu. Ini Pak, yang harus diingat ini lapis aus ya. Ini kan tebal minimal Pak, tebal ini dari spek ya 2018 tadi ya, revisi 3. Jadi kalau memang ada waktu dibuka speknya Pak, buka 2018 revisi 3 itu ada di situ tebal minimal ya. Ya.
Minimal ini untuk lapisan aus karena ACWC minimal 3 cm ya. 3 cm toleransi yang diberikan ya. Toleransi Pak. Satu kali toleransi itu masih dibayar 100%. Apabila berapa toleransi satu kalinya? 3 mili itu minimal tebal lapisan Pak. Ya. Toleransi di 3 mili, itu toleransi 3 mili ini Pak. Kalau 4 cm itu berarti kan tebal ACWC itu 4 cm Pak ya. Ini bukan cm, mili ya Pak. Ya. Ya. Toleransinya Pak, tebal minimal toleransi yang diberikan ya. Bentuk toleransi tebal untuk setiap lapisan campuran. Jadi kalau untuk ACWC 4 cm, ya, tadi kan contoh 3 cm 2,7 yang harus dibayar kalau dia kurang 3 mili. Nah, ini juga kalau 4 cm berarti dia 3,7 ya. Kalau dia masih dikasih toleransi 3 mili ya, untuk lapisan ACWC. Sehingga apabila di sini kita dalam kontrak Bapak atau Ibu nanti ada ketebalan ACWC 4 cm, toleransi yang dapat dibayar 100% itu hanya 3 mili. Ya. Bacanya begitu ya Pak? Ya, Pak. Halo? Iya Pak. Nah, itu bicara ACWC Pak. Jadi pada saat dia, maka tadi diulang di tabel, saya ini ulang kembali ke tabel tadi ya Pak. Ini saya jelasin di sini. Ini kuantitas ya Pak, kuantitas ya karena ini bicara tebal ya Pak. Jadi satu kali toleransi itu masih bisa dibayar 100%. Satu kali itu berapa? Tadi dari 4 cm yang kita punya kontrak, dia dikasihkan toleransi 3 mili. Berarti 4 kurang 3 mili, 3,7 masih dibayar. Tapi kalau 2 kali toleransi, katakan 6, itu harus dibayar 75 cm. 75%, diperbaiki. Selanjutnya 2 kali sampai 3 kali toleransi. Kalau 3 kali kan Pak, 3 kali 3 mili ya. Itu pemahamannya ya. Kalau 2 kali kan 2 kali 3 mili. Ya. Ini kepadatan tebal. Kepadatan juga begitu Pak. Ya. Ini bisa dicek di spek 2018 Bina Marga, PUPR, katakannya PUPR punya produk ya Pak. Di Bina Marga, ya. Itu ya Pak, spek versi 3 ya. Gimana Pak? Boleh Pak, satu lagi Pak, pertanyaan Pak, satu lagi. Oh boleh. Terkait ini Pak, untuk pengukuran ketebalan itu STA-nya berapa titik ya? Mungkin jarak minimalnya diambil. Dalam spek untuk bicara benda uji inti atau core ya Pak. Dari 100 meter panjang ya, itu minimal 2 benda uji Pak. Artinya per 50 1 benda uji ya. Ya. Yang disarankan itu spesifik. Jadi kalau 1 kilo berarti 10 kali 2 20 benda uji inti ya. Halo, ya Pak ya? Iya, Nanti Pak. dirata-ratakan Pak, dirata-ratakan ya. Iya Pak. Dirata-ratakan. Ya, itu Pak jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak. Jadi selanjutnya kita ke Bapak Heri Budi. Silakan Pak Heri. Iya, halo, selamat sore. Suara saya terdengar tidak ya? Kedengaran. Iya Pak, terdengar Pak. Silakan Pak. Pak, di sini yang saya mau tanyakan terkait persentase kadar aspal. Yang gagal. Saya tahu kan di analisa Bina Marga yang terbaru itu yang standar itu dia 7,8%, tapi setahu saya di lapangan itu penggunaan kadar aspal itu tidak melewati dari 6,5%. Itu selisihnya bagaimana Pak terkait pembayarannya nanti? Sebenarnya gini, materi ini kita sepakati ya sudah clear terhadap tapi nggak apa-apa. Kalau yang saya yakin Pak, untuk aspal juga ada toleransinya Pak ya. Selama dia toleransinya masuk, berapa kali toleransi atau 1 kali saya kira sama dengan ini Pak. Kan contoh kadar aspal ya pen
60-70 itu kan udah jelas Pak ya, kadarnya berapa ya. Ya. Iya. Kedengaran ya Pak? Cuma ini Pak, yang saya mau tanyakan tadi itu terkait selisih penggunaan kadar aspal, Pak. Karena Ya, sebenarnya biasa gini. kalau dari GMF, ya, Ya, terus. karena biasa kalau dari GMF Pak, kalau kita melewati kadar aspal sampai 6,5%, biasa itu di lapangan terjadi bleeding, kelebihan Setuju. aspal Pak. Setuju. Makanya Iya. aspal itu Pak tidak boleh maksimal, minimal harus minimum. Ya Pak, tidak boleh karena dia terjadi pada saat dia banyak terjadi bleeding. Ya. Pada saat dia sedikit masuk rongga udara Pak. Ya, ada berongga di situ, ada udara. Ya, itu serba salah. Kembali ke pengawasan tadi untuk mempertahankan JMF tadi. Ya, karena tadi sebenarnya langkah-langkah Iya. tadi saya jelaskan bahwa DMF dulu di trial ya. Saya kira trialnya mungkin yang titik berat di trial mic-nya Pak. Ya. Nggak payah. Trial mic. Trial mic itu uji coba loh Pak. Ya. Apapun mau jadi pekerjaan hot mic, mau pekerjaan beton ini jalan, pekerjaan aspal penetrasi atau aspal yang dibakar banjur itu atau apa, saya pikir kita harus adakan trial mic. Trial mic di lokasi proyek. Ya. Karena itu salah satu uji, Pak. Bentuk uji bahan, rencana bahan yang kita formulasikan menjadikan satu kesatuan campuran aspal yang diterapkan di lapangan. Ya kan? Ini kembali, kalau menurut saya, Pak, kita kembali ke awal dulu. Terjadi selisih aspal itu akibat menurut saya tidak ada trial. Ya. Karena JMF itu selama lemah pengawasan, Pak, akan melenceng, Pak. Sepakat ya, Pak? Sementara Ya, baik, JMF Pak. itu JMF itu, Pak, itu namanya formula campuran kerja. Artinya mulai dari awal sampai terakhir kebutuhan campuran itu konsisten terhadap JMF. Apa yang ada di JMF semua sudah ada, Pak. Bahannya seperti apa, berat aspalnya, kadar aspalnya seperti apa. Kira begitu mungkin ya? Ya, Pak ya. Ya, baik, Pak. Makasih. Saran saya, Pak, untuk jalan, Pak, beraspal atau beton, lakukan trial ini, Pak. Ya. Itu mungkin. Oke, baik Pak. Cukup Pak, Ya. Pak Heri Budi. Ya, baik, Semoga makasih. jawabannya bisa membantu Pak dan pertanyaannya terjawab gitu Pak. Ya, jadi selanjutnya kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di form chat Pak. Ya. Ini pertanyaan. Iya Pak. Belum lihat ini chatnya nih. Iya Pak, ini ada Pak di pertanyaan di form chat. Nanti langsung saja saya bacakan. Ini pertanyaan pertama ada dari Bapak Ishak. Ya. Izin tanya Pak, dalam hal penolakan material hot mix yang tidak sesuai suhu terkena hujan, apakah boleh dipanaskan kembali di AMP? Ya. Tidak bisa, Pak. Udah masuk udara, udah masuk air ya, nggak bisa. Itu harus gagal ya. Gagal. Makanya gini, solusi yang begini-begini, pada saat cuaca tidak mendukung, jangan dipaksa untuk kerja hot mix ya. Jadi semua elemen, semua unsur, baik PTK maupun atau tim atau pengawas, sama-sama harus memikirkan cuaca. Ya. Karena hot mix ini antik ya. Kita mau berapa ribu ton pun satu malam bisa 2.000, 3.000 asal asal apa semua siap, mobilnya siap, alatnya ready ya, orangnya siap. Itu saya kira nggak ada masalah. Makanya kalau memang cuaca tidak mendukung, saya harap jangan ya. Karena apabila bahan yang diterap sudah kena hujan dan dipanaskan tidak akan bisa. Justru pengamanan di jalan itulah yang harus dijaga oleh pengawas atau PPK ya, sampai ke lokasi proyek. Bagaimana caranya suhu itu dipertahankan pada saat
proses masuk ke furniture. Itu. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Suhu tidak seperti yang dianjurkan dalam spek, saya kira itu akan tidak dapat ditemui kepadatan yang diinginkan. Ya. Kita alami ya, padat nggak mungkin. Ya. Dia akan berongga nanti. Itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu untuk Bapak Ishak. Mengenai dengan jawaban dari pertanyaan Bapak Ishak, jika ingin menanggapi silakan Pak ditanggapi melalui raise hand, mungkin bisa langsung Pak. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Rika. Bagaimana pembayaran apabila di kuantitas 75% namun di quality 90% untuk aspal? Apakah pembayaran diambil nilai 75%? Kalau saya pahami dua-duanya tidak masuk ya. Di kuantitas tidak masuk 75 kan, karena 2 kali toleransi ya. Ini kita kembali ke spek dulu nih pertanyaan Ibu tadi ya. Sementara kepadatannya nggak masuk 90, ini dua-duanya ikuti ya. Ya. Yang diambil menurut saya yang terbesar. Di sini aja. Ya. Kalau terjadi dua-dua seperti ini banyak kesalahan dari awal terjadi, Bu. Artinya kan lemah pengawasan, lemah pengendaliannya ya. Pengendalian kontraknya lemah ini, ya. Saya pikir tidak selalu terjadi, ini terjadi kekurangan, ini terjadi kekurangan. Ada mutu dan kuantitas ya. Yang sering terjadi juga, ini masuk di sini kurang tebal ya. Halo? Itu ya, Bu. Iya, Pak. Iya, Ibu Rika mungkin Kalau ada Bu Rika boleh. silakan Ibu, mungkin ingin ditanggapi Bu, atau masih ada atau belum terjawab atau bagaimana? Bagaimana Bu Rika? Oke, mungkin pertanyaannya sudah terjawab Pak dengan jawaban yang diberikan mengenai dengan pembayaran harga satuan ini. Ya, jadi baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi dari Bapak Tungku Abdullah, katanya berapa jarak ideal AMP dengan lokasi pekerjaan, Pak? Begini, kalau ini pengalaman, lagi-lagi pengalaman saya Bapak Ibu ya. Saya pernah punya proyek ini 2 tahun lalu, jauh dari AMP ya. Katakan 35 kilo lah ya. Itu bukan berarti AMP-nya tidak punya solusi ya. Bagaimana kalau pakai yang AMP yang mobile ya. Tapi kan lagi-lagi harus dipastikan ya. Suhunya, kepadatannya itu harus tetap sesuai. Terkait batasan jarak, kalau yang pernah dialami, pertama yang harus dipikirkan gini, jarak katakan 20 kilo minimal, ya, 20 kilo. Selama jalan itu normal, ya, dan mobil truk terjaga akibat bila terjadi oksidasi, ya, suhu ya, dari AMP sampai ke lokasi, ini terjaga suhu. Karena PPK juga harus bisa menjadwalkan jam-jam ya produksinya suatu AMP. Gitu. Contoh yang pernah saya alami, pekerjaan hot mix tidak pernah di siang hari saya, ya di malam hari jam 12 ke atas selesai subuh, gitu kan apa namanya bagaimana kitanya bapak-bapak ibu-ibu ya. Karena apabila siang hari, apabila perjalanan ke proyek itu melewati lokasi macet, ini akan berpengaruh terhadap suhu yang ada dalam mobil. Karena itu kembali kepada PPK dan pengawasnya. Ini harus bisa mengatur jadwalnya. Jadwal dalam hal ini jam, malamnya jam berapa, masih macet apa tidak itu. Kalau minimal batas, saya pernah coba 25 kilo aman. Ya. Paling jauh 25 kilo. Lebih dari itu, saya sarankan untuk
AMP yang mobile ya. Itu mungkin ananya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu untuk Pak Tungku Abdullah mengenai dengan jarak ideal AMP dengan lokasi pekerjaannya. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Bapak Joni. Tanya, bagaimana pengaruh hujan? Pada saat hujan, proses di lapangan sedang berjalan. Berapa suhu campuran yang optimal, Pak? Ya, kalau saya, makanya gini, untuk menyiasati yang begini-begini, karena kadang-kadang juga memang cuaca kita tidak tahu tiba-tiba hujan di lapangan ya. Ya. Jadi upayakan kalau terhadap daerah-daerah yang mungkin curah hujan tinggi, ya, upayakan truk atau AMP itu di settingnya per mobil atau berapa mobil. Ya. Kan satu truk itu 8 ton, ya. Kalau cuacanya ekstrim atau rawan hujan, ya apalagi pada saat tiba-tiba hujan. Ini berakibat fatal terhadap suhu ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Dan ini saya hampir pastikan ya, selama hot mix itu sudah terbentur dengan hujan ya, air hujan maksudnya, hampir dipastikan sudah tidak bisa digunakan ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa hot mix ini perlu ekstra ya, ekstra ketat ya. Kenapa? Kita harus jaga suhunya, Bapak Ibu ya. Jaga suhunya mulai dari AMP ya, sampai dihampar, sampai dipadatkan. Suhu terendah pada saat dipadatkan terakhir ya, itu 95 derajat. Ini masih panas. Artinya selama itu pun karena normal ya, tidak hujan. Tapi kalau sudah hujan, artinya itu tolong PPK atau pengawas, ya mungkin saya tegaskan ditolak saja. Dipaksakan juga tidak akan masuk ke peratannya. Menurut ini pengalaman ya, tidak akan masuk. Tapi kalau memang untuk mengeliminir hal-hal seperti itu ya tadi batasi jumlah truk yang masuk ke lokasi proyek. Akan 2-3 truk dulu, tapi mungkin interval waktu setelah 3 selesai mulai lagi ya. Ini kan harus dikomunikasikan dengan penyedia, Pak, penyedia dengan AMP, dengan supir-supir, dengan pengawas, kira ya. Komunikasikan semua halnya. Atau bikin jadwal kalau rawan hujan, malam ini cuacanya mungkin 2-3 jam nggak hujan, ya bikin 100 ton saja. Apabila kebutuhan kontraknya 500 ton, kan hanya 5 hari ya, Bu. Ya. Jadi ya, Bu, sederhananya begitu. Saya kasih bayangan aja nih, Bu. Jadi bisa improvisasi lah ya bagi PPK atau pengawas. Itu begitu demikian, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi itu untuk Bapak Joni mengenai dengan apa yang dilakukan begitu dengan ketika hujan begitu, saat hujan di lapangan ya Pak. Ya, selanjutnya dari Bapak Anton, maaf, bagaimana menentukan sifat elastis namun kedap karena penggunaannya untuk inti tubuh bendung. Seperti itu, Pak. Kalau ACWC itu elastis ya, fleksibel ya. ACWC ya, itu tanpa kita rasa itu fleksibel, beda dengan beton kaku ya. Untuk elastisitas, maksud yang mau itu sekarang apa, bleeding ya, terjadi bleeding ya, atau gimana ya? Saya belum ini, mohon kalau memang bisa resign aja ya, bisa Iya, ngobrol. Pak Anton mungkin bisa langsung diskusi langsung bersama Bapak Asman untuk agar pertanyaan ini lebih detail begitu mungkin. Ya, Ya, Pak Anton, mungkin Pak Anton masih bergabung. Pak Anton. Ya, bagaimana Pak?
Kalau begitu kita Pak, kita skip ke pertanyaan selanjutnya Pak, sambil menunggu Pak Anton. Aziza, Iya Pak. saya ada Pak sedikit sebelum saya keluar lockout. Iya Pak. Terhadap Oke, baik, silakan. ini dalam penjelasan Pak narasumber ada faktor pembayaran harga satuan tentang ketebalan. Ya. 0 sampai 1 kali tetap dibayar 100%. Itu berdasarkan PUPR Pak ya. Apakah PUPR tentang spek gitu ya. Berarti dia punya toleransi di bawah apa namanya? 0,75 boleh ya satu kali. Nah, apakah ini berkaitan dengan pengujian kita pada saat kita core drill terhadap ketebalan aspal? Umpamanya kan tadi 1 kilo ada 20 STA atau 20 alat uji. Nah, umpamanya kalau satu yang kita dapat di bawah masih 2,7, berarti tetap kita bayar 100%. Kalau 2 kali kita dapat di masing-masing STA sampai 1 kilo, berarti 75%. Lebih dari 3 kali 55%, Pak. Apa begitu pengertiannya? Oh tidak seperti itu Pak. Gini. Jadi saya kembali ya, tadi kan sudah saya tampilkan. Toleransi yang diizinkan ya untuk ketebalan ACWC itu 3 mm Pak. 3 mili ya. 3 mili. Jadi itu dulu kita ingat ya, ACWC itu toleransi yang diizinkan dalam spek 2018 3 mili Pak. Artinya kalau 4 cm kontrak itu berarti kan 3 mili dari 4 cm berapa? Sisa 3,7 kan? Halo? Ini biar nyambung juga nih, biar kedengaran. 3,7 kan? Iya. Nah, artinya kalau di lapangan setelah diuji core ya. Jadi saya ulang dulu. Uji core itu rata-rata. Dalam spek itu rata-rata. Hanya masalahnya. Kadang-kadang itu kan BPK di lapangan itu kan mengembalikan segmen yang kurang itu dikali lebar di STA itu ya. Tapi kalau menurut spek rata-rata Pak ya. Diharapkan masuk ratanya gitu loh Pak. Jadi pemahaman 1 kali toleransi itu 1 kali itu yang diberikan izin oleh spek 3 mili tadi ya. Jadi 1 kali toleransi 3 mili. 2 kali itu 6 mili Pak ya. 3 kali toleransi itu 9 mili ya. 3 tambah 3 tambah 3 ya. Sehingga pembayaran yang terjadi untuk 1 kali toleransi masih dibayar 100%. Ini bisa juga dicek di spek Pak, bicara toleransi tebal ya, perangan tebal untuk dan aspal hot mix gitu ya. Jadi masih bisa dibayarkan 100% kalau dia kurang 3 mili dari 4 cm ya. Artinya di lapangan hanya 3,7 cm. Ya Pak ya, clear ya Bapak-bapak Ibu. Oke, sedikit lagi Pak Asman, saya masih penasaran ini berkaitan dengan tadi kan setiap kita mengambil uji mutu ketebalan aspal kan masing-masing yang tadi disampaikan berapa kali ya? 20 kali ya, 20 kali. Oh, benda uji ya. Benda ujinya. Tadi kan langsung kita ambil sampel, kita ukur memakai sigma. Ya kan gitu, memakai sigma. Betul. Nah, pertanyaan kemudian kan setiap dengan jalan 10 kilo, 1 kilo tadi yang diasumsikan, apa kan kita mengambil per titik Pak, per titik umpamanya 1 kilo, 1 STA umpamanya atau 50 STA, umpamanya kita ambil untuk kita jadikan untuk alat uji. Nah kan betul. Dalam penghamparan umpamanya atau pemadatan itu kan mungkin tidak terlalu sama masing-masing tebal, mulai dari STA 0 sampai STA umpamanya STA 10.
Apakah itu yang dimaksud dengan cara pembayaran demikian, Pak? Toleransi itu. Iya, Pokoknya setuju sama. Jadi gini, benda uji core itu, Pak, benda uji inti itu hasil benda uji itu kan dapat diukur untuk kuantitas pembayaran yang tebal ya, dan kualitas kepadatan. Makanya benda uji itu per titik disarankan dalam spek maksimal sepanjang 100 meter itu 2 benda uji minimal maksudnya ya. Jadi ketebalan yang dimaksud untuk semua benda uji yang 20 tadi itu rata-ratakan ya, bahwa terjadi perbedaan tebal antara SK pasti kita tidak hot mix di atas kaca, Pak. Kalau kita mau hot mix di atas kaca itu flat ya, 4 semua pasti. Kita bicara hot mix kan di bawahnya kan naik turun pasti, bukan di atas kaca ya. Jadi pasti terjadi perbedaan tebal, Pak, di antara SK ASK. Makanya spek dianjurkan untuk dirata-ratakan ketebalan. Maksudnya kan pembayaran itu pembayaran total rata-rata. Katakan 4 cm tebal ACWC yang dikontrak ya. Setelah kita ambil benda uji ya, 20 benda uji sampling tadi, dirata-ratakan ketebalannya mendapat 3,8 cm. Itu dibayar 100, Pak. Karena 3,8 kenapa? Ada yang 3 cm, ada yang 4, pasti kan? Karena tadi saya bilang ada perbedaan tebal. Ya. Karena alat finisher itu, Pak, style itu tidak berubah-ubah, Pak. Dia mengikuti alur kontur jalan kan. Yang saya bilang tadi, kalau finisher itu atau alat penghampar itu dia di atas kaca, itu pasti flat, Pak, dia punya tebal. Dari 0 sampai akhir itu 4 cm pasti. Karena alat itu sudah di setel mati 4 cm. Gimana, Pak? Kedengaran ya? Halo? Iya, Pak. Artinya jelas ya, Pak, yang saya tadi bilang ya, bahwa dirata-ratakan Pak 20 benda uji itu dirata-ratakan. Berapa hasil rata-rata tebalnya? Ya, masih ada satu. Nah. Ya. Ya, masih ada satu lagi, Pak, tentang pertama yang satu tadi. Pertama tentang Pak, tadi kan sudah ditentukan berapa suhu yang diisikan ketika penghamparan di site pekerjaan, di lokasi pekerjaan. Nah, pertanyaannya berapa suhu yang itu kan pada saat campuran aspal hot mix itu sudah masuk di truk, berapa suhu yang dibolehkan ataupun yang disetujui oleh konsultan ataupun PPK di dalam truk, Pak, di dalam truk sebelum berjalan di lokasi. Berjalan di lokasi karena dengan jarak yang mungkin cukup jauh, mungkin sampai 90 kilo, AMP maupun AMP portable akan suhunya itu pasti menurun, Pak. Ya, selain faktor cuaca, faktor getaran dan lain-lain, berapa yang bisa diizinkan kita? Artinya gini, mobil truk A, truk B dan truk C, ketika saya periksa suhunya 150 berarti boleh jalan. Kalau di bawah 150 berarti tidak boleh jalan, harus dipanaskan lagi tuh. Apa namanya, agregat kasar dan halusnya, Pak. Bagaimana, Pak? Nih, makanya ini saya tampilkan ya, Pak, ada tabel suhu ya. Artinya ini kan dikasih range, Pak, antara 135 ya. Ini pada saat dari menuangkan ke truk itu ini, Pak. Ini ya. Ini. Jadi kalau Bapak, saya setuju Bapak. Kalau Bapak tetapkan atau ke konsultan sebagai PPK, Bapak menugaskan konsultan pengawas harus 150 dan perlu dipastikan dengan perjalanan untuk menuju ke penghamparan, ya kan, aman, Pak. Ya. Tapi kalau di sini, ya, kalau minimalnya di sini dalam, ini kan artinya terjadi penurunan nanti setelah jadi penghamparan. Jadi ini kurang aman, tapi ya kembali ke tadi, jadwalnya itu perjalanan itu aman tidak, terjadi macet tidak ya, lancar nggak, berapa menit ya, dan alat mobilnya itu ditutupinnya dengan bahan yang apa namanya, biar tidak terjadi oksidasi penurunan panas itu terjadi tidak ya.
itu yang harus dipikirkan, Pak. Jadi peralatan truk juga pada saat dari AMP ke lokasi Pak, perlu untuk mengamankan suhu, tutupannya, memakai terpal apa. Kan kadang-kadang kan terpalnya itu kan terpal yang sobek-sobek ya, bagus terpalnya Pak. Tapi karena dia sudah bolong-bolong, suhunya kan keluar ya. Yang diinginkan kan terpal yang utuh Pak, untuk menghindari oksidasi atau penurunan panas lah. Ya. Saya sepakat kalau Bapak menetapkan 150 harus di situ saat tuang ke truk, saya yakin sampai ke alat penghampar aman Pak. Sampai ke sini pun aman. Karena kan alat tadi semua alat bekerja sudah siap. Lagi finisher sudah harus siap lebih awal karena jantungnya finisher itu Pak yang menghampar ya. Itu ya Pak. Halo? Ya, bagaimana Pak? Terima kasih, Rasman. Oke. Siap, sama-sama Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi sedikit tambahan atau pertanyaan dari Bapak Kurniawan. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya yang ada di form chat. Kita bacakan lagi. Oke. Ini pertanyaan dari Bapak Jamaluddin. Bagaimana mengatasi atau solusi yang tidak menyalahi spek pada saat penghamparan aspal pada suhu 125 derajat? Biasanya akan terjadi lengket pada alat pemadat. Mohon penjelasan. Nah, itu betul. Sebenarnya justru kalau menurut saya terbalik. Kalau suhunya panas tidak akan terjadi lengket. Ya. Kalau suhunya dijaga ya. Bila mana terjadi itu kan biasanya kalau pekerja itu atau kru MP itu sudah tahu ya, dia harus minyakin apanya ya. Yang terjadi lengket itu kan di truk apa di mana ban pemadat kah atau di mana. Tapi kalau menurut saya makin panas itu makin kecil kemungkinan untuk lengket lama ya. Karena yang justru melengket lambat lama itu pada saat suhu sudah turun ya. Ya. Dia ketarik ya. Itu udah kayak beras itu kalau paling bukan udah kayak beras agregat di dalam campuran mik kalau kita lihat suhunya lagi benar-benar stabil ya, dia berasap ya. Artinya kan untuk mengatasi bila mana terjadi ya itu bisa memakai diminyakin lah apa-apa yang contoh misalnya sepatu kru ya yang sering rawan melengket ya dia diminyakin oleh minyak. Biasanya kalau di lapangan itu saya lihat harusnya jangan solar ya. Tapi kebanyakan orang pakai solar itu. Itu yang perlu diantisipasi. Karena kalau ban mesin pemadat juga tuh biasanya orang pakai solar. Tidak perlu pakai solar ya. Itu Bu ya. Oke, Halo? baik Pak. Iya Pak. Ya, Baik Pak. lanjut. Iya Pak, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Oh, ini sepertinya pertanyaan dari lanjutan pertanyaan dari Bapak Anton yang tadi yang di Apa terusin enggak apa-apa Bu. Iya, Pak. Jadi kita ke penanya selanjutnya, Pak. Ya. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Awan Alamsyah. Kalau dalam pengambilan benda uji ternyata lebih tebal dari spek, contoh 4,2 cm, apakah bisa dihitung rata-ratanya juga? Terima kasih. Ya. Jadi gini, semua benda uji diukur. Terjadi kelebihan tebal dari 4 misalnya 4,2 dan pasti terjadi ada pengurangan dari 4, 3,7, 3,5 pasti. Itu bisa rata-ratakan. Ya, jadi 4,2 tadi plus 3,8 plus 4 misalnya plus 3,6 plus 3,5 plus sekarang 20 benda uji ya sampai 20 rata-ratakan misalnya dapat 4,2 hasil rata-rata itu artinya kan memenuhi syarat ya. Lebihnya nggak dibayar ya. Itulah ya. Itu sepertinya sederhananya. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, Pak, pertanyaan dari Bapak Ardiansyah Bramantio. Ya. Izin bertanya, apakah ada ketentuan dalam pemilihan titik tempat coring untuk
cek ketebalan aspal. Misal aspal yang mendekati dengan trotoar atau kanstin atau di as jalan. Secara regulasi tidak ada aturan ya. Itu kan kesepakatan antara pengawas PPK lah ya yang menentukan ya. Kan berdasarkan itu kan PPK ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diamanatkan dalam Spek 2018 minimal dalam 100 meter panjang itu diadakan minimal diambil 2 benda uji inti ya. Ya. Artinya titiknya mau di mana? Kalau saya yang saya pernah lakukan setiap 50 meter panjang itu benda uji ambil. Mau sebelah kiri dekat bahu atau di as jalan atau di sebelah kanan bahu jalan, apa dekat bahu jalan itu bebas. Tidak ada aturan harus di sini harus di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak, jadi aturannya tidak ada begitu ya Pak? Aturannya gini, harus masuk tebalnya gitu. Itu mau diambil yang mana gitu loh. Oke Pak. Oke. Ya, jadi itu untuk Bapak Ardian Syah Bramantio, semoga bisa terjawab. Selanjutnya Pak, ini dari Bapak Joni. Pak, waktu kita core drill di lapangan pada daerah jalan dengan lebar 7 meter tikungan, karena pengaruhnya superelevasi, Betul, betul. maka ketebalannya kurang dari hasil desain pada daerah tepi jalan, kurang dari 50 cm. Faktor toleransi pembayaran harga satuannya bagaimana, Pak? 50 cm atau 50 mili? Kalau Iya, di 50 sini 50 mili mungkin. 50, kalau yang dituliskan di sini 50 cm, Pak. Ya kayak 50 cm kan tebalnya 50 cm itu hampir Oh setengah iya, meter. Nggak mungkin ya. iya mungkin Pak 50. Mudah-mudahan 50 mili ya. Iya, Pak. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait tikungan untuk menghindari gaya sentrifugal misalnya ya, memang kita harus mengimbangi gaya itu terhadap ketebalan, sebelah kanan tebal, kiri atau bagian kirinya harus tipis. Ini harusnya ada di perencanaan, betul. Iya, 50 Saya kira mm. kalau penyedia jasa itu atau kontraktor itu memang sudah memastikan salah di perencanaan, diklaim aja. Ya, artinya kan dalam merencanakan ketebalan di tikungan ya. Karena jalan itu tidak akan sama ketebalan di datar lurus dengan tikungan karena ada bagian jalan yang harus ditebalkan untuk mengurangi gaya sentrifugal atau daya dorong yang terjadi akibat mobil atau kendaraan berbelok gitu loh Bapak Ibu. Kalau 50 mili itu berarti ketebalan Iya, Pak. berapa dia Katanya punya 50 mili. ketebalan berapa dia punya kontrak gitu loh ya. Saya ingin tahu dulu ya. Artinya gini 50 mili itu sepanjang tikungan nih kali ya. Udah beli berapa? 50.000 buat nurunin dari keren. Gimana fotonya? Hah? Foto? Gambarnya gimana? Oh, mohon maaf, Barangnya. Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, bagaimana Pak? Bu? Ini udah beli. Iya, Pak. Jadi baik, Pak. Masih ada, Pak, Ya pertanyaan-pertanyaan? nggak apa-apa, santai aja Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini ya, Pak, sesi tanya jawab. Ya, Pak. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Bapak Awan Alamsyah. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa bisa dikorelasikan antara penularan suhu aspal dengan waktu tempuh truk sampai penuangan ke finisher? Berapa menit yang aman waktunya, Pak? Begini ya, kalau bicara waktu produksi Kotmik itu ya di malam hari ya, ya dengan keadaan truk yang sehat ya. Ini banyak faktor ya. Itu hampir dipastikan kalau hanya ukuran 20 dia tinggal kita bagi dengan kecepatan dia 70 aja 60. Karena kalau bawa muatan tidak akan cepat ya truknya. Kalian juga cepat 60 ya, 60 km per jam kan. Kan sudah dapat dihitung dengan ya antisipasi terpal penutup truk yang aman dari
yang kedap juga. Karena dia kan akan mengeluarkan uap kalau tidak kedap itu tutupan treknya, sehingga suhunya bisa dipertahankan minimal ada kekurangan suhu tapi tidak terlalu banyak sampai ke lokasi, sampai ke alat penghampar. Gitu. Jadi hal-hal yang non teknis inilah Bu sebenarnya yang sangat menentukan kaitan terhadap suhu ya. Contoh tutupan truk terpal mic ya, itu tuh tidak bisa, nggak boleh sobek-sobek gitu ya, harus rapat, harus kedap dia, karena jadi uap itu bertahan di dalam, nggak akan keluar, jadi bertahan ya sampai ke lokasi ya. Jadi mungkin perhitungannya begitu. Pengalaman saya di aspal ya, pekerjaan road mic ini paling lama itu 15 menit harus sampai ke lokasi. Itu pun jalan sudah tidak macet. Ya. Tidak macet dan yakin cuaca cerah. Ya. Alat pendukung truk lengkap. Ya. Apa? Dia punya terpal penutup mic yang panas tadi ya. Karena sebenarnya hanya di situ masalahnya. Selain itu udah selesai, di lapangan selesai, karena hampir dipastikan lapangan clear. Ya. Siap hampar, siap padat, siap semuanya gitu. Gitu mungkin caranya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu untuk Bapak Awan Alamsyah mengenai dengan berapa waktu yang aman begitu waktunya untuk hal tersebut. Oke Pak, selanjutnya dari Bapak Asman. Maaf Pak, dari Bapak Bobby. Oh ya. Izin bertanya Pak Asman, hitungan rata-rata dari ketebalan hasil core drive per segmen atau rata-rata total keseluruhan, misal panjang jalan, misal panjang jalan 1 kilometer, jika per 100 meter kita ambil sampel, apakah di rata-rata per segmen atau rata-rata total panjang jalan? Terima kasih Pak. Ya, spesifikasi Bina Marga 2018 revisi 3 menyatakan rata-rata ya. Rata. Dan spek juga disebutkan yang minimal 2 benda uji inti untuk panjang 100 meter. Ya. Ini artinya kalau minimal 2, ya 3 boleh dong. Ya. 3 benda uji ya. Kemudian, saya di awal bilang, yang diambil tebal rata-rata dari keseluruhan benda uji. Spek yang bicara begitu. Kenyataan auditor tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya, yang salah siapa? Ya. Kita sebagai PPK atau pengawas harus meyakinkan auditor. Speknya begini loh Pak. Spek dibuka, kasih tahu bahwa yang harus dijadikan dasar rata-rata. Ya. Itu sebenarnya permasalahan Bapak Ibu. Auditor itu tidak mau tahu. Yang 4,5 dibayar 4, yang 3,5 ya kembaliin. Kan? Gitu. Tinggal dikali STA berapa itu yang kurang, kali lebar, kali panjangnya kan. Kan ini yang apa? Artinya apa? Auditor kita pun belum sepenuhnya membaca spek ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tebal atau kuantitas dalam suatu pekerjaan itu harus spek menyatakan tebal rata-rata. Nah, itu dijadikan sebagai pembayaran, ya. Bukti pembayaran. Tapi karena memang di mana-mana saya kira begitu, Bapak Ibu pasti juga pernah mengalami, karena auditornya juga memang harus memulangkan kan, ya. Itu akhirnya ya. Tapi kalau secara tebal rata-rata kurang, yang tadi saya bilang 2 kali toleransi atau lebih, ya harus kembali kelebihan pembayaran namanya itu ya. Tapi sekali lagi, 1 kali toleransi saja saya yakin auditor belum paham ya, belum nyambung ini. 1 kali toleransi itu kan kalau dia tebal 3 mm, 3 mili, berarti kan dia masih di lapangan 3,7 itu diwajib dibayar 100%. Tapi karena auditornya juga belum baca semuanya, ini pasti dipulangkan. Kembali ke komunikasi tadi ya. Auditor juga harus diyakinkan bahwa speknya seperti ini loh Pak. Ya. Jadi mohon, saya kira saya
pedoman pada spek yang 2018 revisi 3 untuk tebal rata-rata. Bahkan kepadatan pun rata-rata. Demikian, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak Agus Alimukti. Pada pengambilan sampel core drill, jika pekerjaan anggap 10 km dilakukan dalam 2 kali produksi. Pekerjaan hampar AC WC apakah tetap diambil sesuai peraturan per 100 meter sepanjang 10 km atau diambil sampel per produksi per 100 meter? Karena jika dalam produksi 1 dengan produksi 2 pasti akan adanya perbedaan kualitas dan kuantitas. Bagaimana itu, Pak? Sebenarnya gini, bicara mutu ini kan anggarannya ada ya. Memang kalau bicara karena panjangnya 10 kilo, memang bicara spek yang dari minimal 100 meter minimal benda uji 2 itu kan agak berat ya. Saya pikir kalau saya sih tidak ada tawar-menawar terhadap spek. Nah, kembali sebenarnya anggarannya. Nah, ini kan masuk pengujian mutu, ada anggarannya. Kalau saya tidak ada apa ya, tidak ada dispensasi Bapak Ibu ya. Mau 10 km pun selama ada anggaran untuk uji mutu saya kira lakukan karena ini buat kebaikan. Kan ada logikanya ya. Makin dekat ya jarak sampling itu kan keakurasiannya makin bagus. Karena kalau kita ngambil per 200 meter, kita nggak tahu tuh di meter 25 seperti apa, meter 50 masih banyak celah pertanyaan ya. Ya, tapi kalau memang itu kembali ke konsultan pengawas atau pengawas pekerjaan dengan PPK-nya ya. Kalau memang penyedia jasanya mengajukan atau PPK-nya mau, nah saya pikir ini kan ranah PPK ya, dan harus dibuat argumennya bila mana ada auditor. Kenapa buat auditor yang sudah baca spek ya dalam hal ini ya. Tapi saya yakin mungkin mudah-mudahan semua sudah nyambung dengan spek ya. Tapi kalau belum saya kira tidak ada masalah. Selama PPK-nya punya argumen ya, karena kalau satu sampling per 100 benda uji loh, itu pun 100, kalau 2 kan 200 kan, lumayan tuh Mbak ya, Bu ya. Itu bisa tahapan bisa. Artinya pekerjaan produksi tahapan ya, setelah beres hari ini besok dilanjut atau tahap kedua bisa ya. Karena pada saat nanti pemadaman disambungan itu harus benar-benar extra cut ya, karena nanti untuk menyambungkan kerjaan yang ini kan hot mill itu diharapkan sekali produksi selesai Bapak Ibu ya. Kalau ada pekerjaan lanjutan tahapan kedua saya kira sebenarnya untuk menyambungnya juga nggak ada masalah selama tadi pemadatannya bagus, benar, sesuaikan dengan anjuran pengawas ya, gitu loh. Itu mungkin. Tapi kan tahapan ya, tahapan melanjutkan pekerjaan kan. Oke, baik Pak. Cukup Pak? Ya. Ya Pak, sudah Pak? Ya cukup. Masih mau tanya nih. Oh boleh siap. Iya Lanjut. Pak. Silakan Pak. Bapak Ya, baik. Heri. Silakan Ya, Pak. baik, selamat sore Pak. Ya, sore Pak. Pertama yang ingin saya tanyakan yaitu masalah pengukuran. Jika, dan ini menjadi permasalahan juga di pengawasan ya, bahkan di dugaan tipikor ya. Jadi pada saat pertama kali diukur oleh PPK bersama penyedia, contoh mereka mengambil 4 sampel dalam 100 kilo ataupun 50 kilo. Nah, penyidik atau auditor itu mengambilnya pada titik core yang berbeda. Contoh misalnya bergeser sekitar 2 meter. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata hasil pengukurannya itu beda, Pak. Hasil pengukurannya beda. Nah, bagaimana terhadap
validitas atau akuntabilitas pengukuran PPK, begitu juga pengukuran dari auditor. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita hubungkan dengan umur rencana, misal pemeriksaan itu dilakukan 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya. Nah, kasus seperti ini apakah spesifikasi Bina Marga sudah memperhitungkan berapa misalnya terjadi pengurangan ketebalan di lapisan aus tersebut. Nah, terus mungkin yang terakhir tentang sertifikat layak operasi sebuah AMP. Nah, itu apakah ditentukan terhadap alat yang sudah erection, artinya yang sudah terbangun ya, atau sudah terpasang, atau boleh juga misalnya atau begini, apakah bisa hanya dengan mengukur bahwa merek alat yang sudah registrasi di Kementerian Perdagangan atau Perindustrian, nah alat itu sudah uji tipenya sudah valid, nah itu bisa dianggap sebagai alat yang layak dioperasikan. Nah seperti itu, karena memang terus terang beberapa tender kontrak konstruksi dengan AMP itu seringkali dimintanya itu pada saat tender, Pak. Nah beberapa peralatan yang posisinya jauh dari lokasi proyek tentu agak kesulitan. Nah ini yang benar kira-kira apakah masuk di persyaratan tendernya atau nanti pada saat menang tender kalaupun dimobilisasi itu dilakukan sertifikasi. Itu Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya Pak Asman. Ya sama-sama Pak. Oke, mungkin saya bisa kalau masalah sertifikasi saya jawab sebisa saya Pak ya, yang saya pahami dan mudah-mudahan juga bisa membantu Bapak sedikit lah ya. Nah, terkait tadi terhadap benda uji ya. Jadi gini Pak, saya akan menyampaikan bahwa pada saat pembayaran itu kan PPK sudah mengambil benda uji Pak. Ini kan karena kan di luar dugaan juga ada kepentingan lain ya. Bahwa auditor itu setahun setelahnya iya. Program auditor kan terutama BPK ya Pak, selalu setahun setelah kegiatan gitu ya. Kalau menurut saya bahwa terjadi perbedaan ketebalan iya. Saya tadi sudah sampaikan Pak di awal, kita mau hampar hot mic ini Pak, ibaratnya bukan di kaca di atas kaca ya. Ketebalan itu pasti flat dari awal sampai akhir Pak. Kalau di kaca itu kan alat finisher itu tinggal setel 4 cm sampai akhir Pak. Karena dia yakin di atas kaca. Tapi karena kan kita ini kan kontur tanahnya yang naik turun ya Pak. Tanah dasarnya yang mengikuti kontur jalan kan hot mic ini mengikuti, jadi bisa gelombang bisa naik turun gitu. Jadi tidak akan mungkin sama. Pergeser jangankan 2 meter Pak, geser 1 meter saja, saya yakin ada perubahan. Ya, untuk hal-hal seperti ini saya pikir gini Pak, kan kembali ke spek tadi. Kalau hanya ngambilnya 4 dalam 100 meter, saya kira ini udah tidak memenuhi teknisan Pak. Dalam spek saja kita ngambil 100 meter itu minimal 2 Pak untuk pembayaran ya, untuk menghitung ketebalannya. Gitu. Yang ngambil 4 dengan acak, saya yakin ya, karena yang namanya persentase kemiringan di jalan ke bahu juga kan sudah berbeda ketebalannya. Ya. Kalau ini yang tadi saya bilang ya, mengambil acak ya. Jadi kebutuhan untuk sampling benda uji untuk yang PPK dengan mereka kan beda Pak. Jadi mungkin beda. Kalau saya sih sebagai PPK misalnya kalau terjadi yang seperti ini, bandingkan dengan hasil benda uji yang diambil oleh PPK pada saat awal. Ya. PH atau auditor. Tadi sudah saya singgung. Kita bisa berargumen dengan auditor tidak bahwa yang dipakai itu rata-rata. Kemudian bahwa dia mengambil contoh sampling lain, betul hak auditor atau dalam hal ini BPK ya. Ya kalau menurut saya Pak,
jangan dibiarkanlah auditor menentukan titik, gitu. Mengambilkan contoh, dampingi oleh pengawas oleh PPK, gitu loh. Dikomunikasikan, ya. Jadi kan kalau dilepas ya, jadi bebas diambil titiknya Pak, ngengkornya bebas, ya. Dan yang lebih tahu itu kan kita di lapangan, ya. Harusnya kita komunikasikan yang diambil itu kemarin di sini Pak Auditor, Bapak mau di mana gitu loh. Kemudian sebenarnya kan untuk mengatasi ini sebenarnya di awal sudah bisa, dan di hampir selesai di peraturan itu selesai. Hitung tiketnya berapa, ya. Hitung ketebalan rata-rata dengan alat core, apa dengan benda uji berapa selisihnya, berapa persen selisihnya. Jadi tadi di awal pengawas sudah memperhitungkan dengan faktor gembur saat sebelum diperhatikan menghampar gemburnya berapa persen. Saya kira dia akan korelasi, akan berbanding lurus, ya. Apabila ya jumlah tonase mulai dari diukur timbangan tadi, ya, di AMP sampai ke dipadatkan, ya, dan itu akan berkorelasi Pak jumlahnya, ya. Jumlah tonnya. Ya. Kemudian bicara AMP, yang paling banyak di sana AMP itu alat yaitu timbangan Pak, ya, timbangan agregat mulai dari bin itu ditimbang naik ke sana, ditimbang semua Pak. Jadi kalau menurut saya bentuk sertifikasi untuk AMP menurut saya yang paling gampang dan sederhana, kalau mau setiap tahun di tera Pak. Di tera, ya. Kesimpulan tadi ada itu ya, di tera untuk memastikan apa namanya ketelitian timbangan tersebut. Apalagi bucket dari yang mengeluarkan hot mix itu caterer itu perlu Pak rutin ditara, karena inilah yang akan apa ya, akan terjadi perbedaan tonase, ya, bila mana timbangan-timbangan yang ada di AMP tadi itu tidak ditera setiap tahun. Saya kira kita sebagai PPK atau pengawas wajib menanyakan bentuk. Kalau saya tidak mau menyatakan itu sertifikasi Pak, ya, tapi kalau sudah timbangan-timbangan yang di AMP ditera oleh badan yang berwenang atau dalam hal ini yang membidangi, saya pikir mereka sudah memegang suatu bukti tera timbangan yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sertifikasi memang saya bicara mereka berdirikan usaha itu kan mungkin ada izin Pak, ya. Kalau daerah tidak mengizinkan, saya yakin AMP itu tidak berani produksi ya Pak, ya. Ini pemahaman saya Pak, maaf ya. Tapi kalau di suatu daerah ada AMP dan produksi, itu artinya menurut saya itu kan semua izin terpenuhi, ya. Bahwa di sana harus ada sertifikasi alat-alat yang pendukung AMP. Kalau saya menambahkan bentuk yang perlu rutin di apa ya namanya ya. Saya kalau saya jalan timbangannya yang harus ditara oleh instansi terkait atau bidang yang membidangi lah. Begitu mungkin Pak. Kalau kurang lebihnya ya kaitan yang tadi AMP ya. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, makasih Bapak Heri. Ya, selanjutnya Pak, ini pertanyaan di form chat. Mungkin ini juga sudah sebagai pertanyaan terakhir di form chat dari Bapak Komang Sukawirawan. Izin bertanya, dari aspek pengawasan, jika ketebalan memenuhi, namun kita tidak ada anggaran untuk uji ekstraksi kandungan aspal, apakah bisa diyakini kualitas atau aspek jalan yang dibangun? Begini, uji ekstraksi itu kan ya nggak apa-apa di luar ini materi ya. Artinya itu merupakan tanggung jawab penyedia jasa. Ya. Halo, kedengaran ya? Halo, Bapak Ibu. Jadi kalau Ya, Pak, kedengaran, saya Pak. jangan terikat dengan anggaran di PPK, karena ini kan terhadap mutu yang dikerjakan oleh penyedia, sehingga ini merupakan tanggung jawab penyedia jasa.
sampaikan saja oleh PPK ke penyedia bahwa hasil uji atraksinya mana. Itu kan harus dilalui laboratoriumnya kan. Ya. Jadi kalau bicara dalam kontrak ya, saya bicara ini kontrak ya, ini sebenarnya kan bicara kontrak ini, pengendaliannya kontraknya ini. Nah, karena itu salah satu uji mutunya, saya kira itu merupakan tanggung jawab penyedia jasa ya. Dalam Perlem 16 2018 itu yang sekarang berubah 12 2021 di pasal 17 sudah jelas ya, bahwa kekurangan kualitas merupakan tanggung jawab dan lain-lain tanggung jawab penyedia jasa ya. Ya Bu ya. PPK jangan terpaku dengan anggaran. Kalau anggarannya tidak ada, masa kita tidak mau tes, suruh penyedia yang ngetes. Karena kan kontrak ya Bu, ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Bu. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Ya, jadi mungkin terakhir mungkin kata Mbak Nurul ya, apa Mbak ini terakhir ya. Mungkin dia lagi Pak ini siapa Aziz lagi apa namanya gangguan jaringan ini. Ya, siap. Mohon maaf Pak, ini baru ini Pak gangguan tadi Pak, langsung tiba-tiba keluar Pak, mohon. Ada pertanyaan ya, Pak. Jadi bagaimana Pak tadi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa oh iya Pak, pertanyaan iya silakan. Pertanyaan Pak Joni Pak. Iya Pak, bisa Pak saya bacakan Pak pertanyaan selanjutnya boleh. Pak. Dari Pak Joni katanya, waktu timbangan AMP dikalibrasi aturannya berapa tahun? Optimal setelah kalibrasi timbangan AMP selesai, selanjutnya kalibrasi cold bin, apakah sudah optimal pekerjaan AMP? Ya, jadi gini. Seperti itu. Halo, kalibrasi atau terapi itu sebenarnya bagaimana produksi AMP-nya ya. Kalau misalnya produk AMP tersebut sering ya ada memakai alat itu, saya pikir setiap tahun wajib dikalibrasi apa di merah ya, wajib oleh apa ya BMKG ya, itu yang selalu membidangi itu ya. Pikir ini setiap tahun ya, wajib dikalibrasi alat itu ya. Dan ini karena apalagi yang namanya timbangan, karena timbangan ini makin sering dipakai, apalagi kan akan mulai terjadi apa namanya ketidaktelitian misalnya kan, ini makanya perlu dikalibrasi setiap tahun ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi apa satu lagi ya? Ya Pak. Tadi timbangan saya tadi jelaskan ya, Pak. Wajib tiap tahun dikalibrasi Bu, Bapak Ibu ya. Karena bicara AMP ini kan sensitif terhadap yang ditimbang, bukan yang ditimbang kayak yang ringan-ringan semua berat ya, tapi memang timbangan itu membuat yang berat. Tapi untuk apa namanya menghindari ya faktor apa namanya solusi yang besar, saya pikir tiap tahun harus dikalibrasi ya. Halo? Iya Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Ya Pak, bagaimana Pak? Ya jaringan ya Bu, nggak apa-apa, tenang aja. Tadi mohon maaf Pak. Saya ulangi bahwa alat-alat timbangan IMP itu sebaiknya tiap tahun dikalibrasi atau diperah ya. Karena kenapa setiap tahun? Karena pada saat kita kan begini Bu, jadi setelah selesai penghamparan itu kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan dengan berat truk tadi yang diukur di AMP dengan tebal rata-rata yang terpasang ya. Ini kan pembanding terakhir. Berapa ton yang terukur di truk tadi dengan berapa ton
benda uji yang tadi diukur ketebalannya. Kan? Ini seimbang tidak? Gitu. Terjadi selisih tidak? Gitu. Nah, ini perlu nih pengawas atau PPK untuk mengecek ya, cek and recheck namanya. Karena kan dalam suatu kontrak itu hot mix sudah ketahuan membutuhkan 5.000 ton. Misalkan, ya. 5.000 ton itu kan sudah dengan faktor gembur misalnya kan. Di lapangan dengan padatnya gitu. Jadi akhir nanti pada saat setelah beres semua, PPK atau pengawas PPK itu wajib membandingkan tadi faktornya itu berapa persen kelebihan, kurang enggak dengan tonase keseluruhan yang tadi yang ditimbang di truk tadi dengan hasil ketebalan benda uji ampak yang dihampar gitu loh. Ya. Kedengaran ya, Bapak Ibu ya? Iya Pak, kedengaran Pak. Gitu. Ya Pak, Jadi gitu ya, baiklah. saya ulang ya. Jadi saya begini, kalau memang masih ada ya Mbak, Bu masih ada? Silakan kalau masih ada. Ya, kalau untuk di pertanyaan di form chat, sepertinya itu sudah pertanyaan ini Pak, waktu timbang. Pertanyaan terakhir mungkin Pak tadi yang telah saya Oke, bacakan. jadi mungkin kalau terakhir, alhamdulillah, mungkin saya ada satu yang mungkin sebelum closing statement ya. Saya tadi di awal ya Pak, udah menyinggung bahwa ya, setelah selesainya pemadatan, ya, selesai pengambilan benda uji inti atau core, ya, PPK ini untuk meyakinkan lagi ya, kan bicara kuantitas dan kualitas ini, Bapak Ibu ya. Setelah semua selesai dianggap selesai, core sudah ngambil benda uji, diukur sudah rata-rata benda uji sudah, itu dihitung berapa volume keseluruhan ya, yang benda uji tebal benda uji yang terpasang dengan hasil timbangan per truk selama produksi dalam proyek tersebut. Terjadi selisih tidak? Berapa persen terjadi selisihnya? Kalau ada anjuran dalam spek 2018, kalau kurang atau melebihi dari 5% ya perbedaannya, berarti PPK itu harus apakah kesalahan menentukan titik uji benda uji. Langkah kedua atau mungkin laboratoriumnya mungkin kita pindah yang independen ya. Atau mungkin tadi timbangannya yang jarang ditera sehingga terjadi tidak akurat ya timbangannya ya. Atau pencatatan di truknya tadi yang tidak rapi, yang tidak benar kan. Kan kita mau membandingkan material yang ditimbang tadi sebelum dibuat lapangan dengan material yang sudah terpasang ya di lokasi. Jadi itu tugas PPK. Jadi sebagai closing itu statement ya bahwa itu tugas PPK dengan pengawas pekerjaan. Kalau lebih dari 5%, tindakan-tindakan yang diambil tadi. Berarti lab ini harus pindah ke tempat yang independen, tempat benda uji ambil lagi ya. Karena saran dan spek begitu, amanat spek 2018 ya. Tapi kalau dia di bawah 5% itu diasumsikan artinya material yang diangkut sebelum dipadatkan dengan yang sudah dipadatkan itu berkorelasi, artinya kan oke, gitu. Begitu mungkin dia punya kalimat terakhir dari saya, Bapak Ibu. Saya atas nama pribadi juga mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kurang dimengerti dengan penjelasan ini karena ya manusia biasa tentunya, dan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu kalau memang perlu bertanya dengan materi ini yang belum jelas ya. Nomor saya ada ya Bapak Ibu ya, silakan WA silakan, Pak Kurniawan Ilyas silakan ya. Dan saya atas nama pribadi terima kasih pada Pak Kurniawan Ilyas ini suhu saya nih Pak Kurniawan ya. Terima kasih Pak. Saya mohon maaf atas kekurangan ya dari pembawaan materi ini. Saya akhiri. Ada materinya Pak, maksudnya siap. ada postesnya saya.
Oh iya. Lupa saya lupa. Aduh ya Allah Akbar. Bentar. Postes, Pak. Nah. Oh iya ini. Jadi maaf Bapak Ibu, saya maaf ini bukan apa ya? Bukan mengukur lah. Kita sharing aja dengan ini ya. Ini nomor 1. Kalau Bapak Ibu chatting aja ya. Saya nanti baca. Chat ya. Ini nomor 1 Bapak Ibu udah ini ya. Kelihatan ya, Mbak? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini nomor 1 tolong nanti Mungkin kalau Ibu mau pingin jawab, mau langsung disebut, ngacung juga apa-apa, sebut aja yang tahu langsung ya. Oh, mungkin jawabannya bisa di ini Pak, di form chat Pak. Di chat ini saya lagi nggak ada. Iya, siap. Atau Satu begini, ya. saya nanti jawab. Iya. 1 udah ya, 2. Ini untuk mengukur aja Pak. Artinya kan Selanjutnya Pak, nomor nomor 2 ya. 2. 2B. Ya. Nomor 3. Perkerasan ACWC lapis aus ketebalan. Ya Pak, katanya nomor 2 sudah ada yang jawab B Pak. Ini benar, Bu. 1A benar tadi ya. Ini Ya, makanya ini soal nomor 3 yaitu 3 udah. ya soal nomor 3 pada saat pemadatan akhir selesai dikerjakan menggunakan tandem roller atau 8 ton yaitu A 4 lintasan, B 14 lintasan atau passing, C 2 lintasan, dan D tidak ada yang benar. Nomor 3 bagaimana Pak? Oke, nomor 3 sudah ada yang menjawab dari Bapak Heri, B katanya Pak. Ada juga yang menjawab A, ada yang menjawab C. Jadi untuk jawaban nomor 3 Pak ada C, nomor 3 C. bermacam-macam Pak, ada yang Nomor 3 C ya. oke. 2 lintasan sama dengan di awal dia 2 lintasan. Jawaban nomor 3 2 lintasan. Ya. Nomor 2 benar tadi. D, nomor 1 D, A ya. D. Nomor 4 ya. Nih, yang tadi saya bilang. Bila mana berat aktual bahan terhampar dihitung dari berat ya kurang lebih 5% dari yang dihitung ketebalan. Bagian A mencari lokasi lain untuk benda uji mutu, B memeriksa penerapan. Kecuali ya Bu. Iya Pak, ini kecuali berarti yang bukan ya Pak. Ya, mencari lokasi lain untuk benda uji mutu, memeriksa penerapan dan ketepatan timbangan. C menguji ulang dengan ya nomor 4 ya Pak. Oke, untuk nomor 4 jawabannya sudah dijawab katanya Pak. Bagus. Bagaimana Pak? Mantap. Itu diingat-ingat, itu perlu ya. Jadi ABCD-nya tuh ingat ya Bu, Bapak Ibu ya, ingat ya. Sengaja. Jadi saya coba sedikit tambah statement di sini. Artinya pada saat selesai penghamparan dan setelah dipadatkan dan setelah pengambilan benda uji inti atau core, PPK dengan pengawas dan penyedia ya bersama-sama membandingkan tiket-tiket truk tadi sebelum dipadatkan dengan hasil ketebalan benda uji. Untuk membandingkan tonasenya, kalau di bawah 5% itu dianggap aman. Berarti kan berkesesuaian ya. Itu nomor 4, clear ya. Terima kasih. Nomor 5. Ya Pak. Faktor pembayaran harga satuan untuk kepadatan 7 kurang dari 98% untuk jenis campuran aspal panas ACWC adalah 90% atau diperbaiki, B 80% atau diperbaiki, C 70% atau diperbaiki, dan D 60% atau diperbaiki.
Nomor 5 ada yang jawab apa, ada yang jawab Oke, C. berarti clear ya. Alhamdulillah. Yang benar A. Jadi Oke, terima kasih Bapak-Bapak Ibu. banyak kan Ini memang Pak yang jawab. post-test ini salah satu bentuk ya untuk apa ya. Pertama materi ini kan sederhana. Artinya kan saya bangga Lihat. dengan 5 post-test ini semuanya dijawab benar ya. Dan ini salah satu bukti walaupun memang sederhana, saya sebenarnya ini Bapak Ibu ya, 5 pertanyaan ini ukuran saya ya. Ya, kalau tadi kan materi cara penyampaiannya mungkin ada yang tidak sampai kan, tapi di post-test terbukti Bapak-Bapak Ibu bisa ya. Artinya kan saya pastikan 75% lah ini sudah diterima materi ini. Terima kasih sebelumnya. Saya kira mungkin demikian, terutama kepada Pak Kurniawan Elias ini yang selalu percayakan ke saya nih. Ya Pak Kurniawan yang semoga masih on air ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Kurniawan, saya dengan segala kekurangan mohon maaf Bapak Ibu-Ibu sekalian. Nah, kita manusia tidak terlepas dengan kekurangan. Itu saja mungkin Pak Kurniawan, saya kembalikan ke Bapak. Ibu silakan. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih juga Pak kami ucapkan atas materi hari ini mengenai dengan fungsi peralatan uji mutu dan kuantitas pemeriksaan pekerjaan konstruksi. Semoga apa yang telah disampaikan Pak dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Khususnya untuk Bapak dan Ibu peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat diterima dengan baik. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah mengikuti sesi diskusi kita atau sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak, kami ucapkan Ya, Pak sama-sama, kepada narasumber Bu. kita Bapak Asman Bila ST. Ya. Semoga kedepannya dapat kembali memberikan kepada kita materi-materi yang lebih baik lagi Pak. Amin, amin, amin. Oke, Amin. baik Bapak dan Ibu. Jadi kami sampaikan kembali bahwa untuk absennya ini sudah kami rekam. Jadi sudah terekam Pak. Jadi itu juga sudah termasuk absennya Pak. Untuk materinya akan di-share nanti pada ketika kegiatan selesai ataupun di pertengahan kegiatan nanti untuk periode 7 ini. Dan untuk materinya nanti ada di website, di dalam website. Di situ sudah ada materi, record materi, dan e-sertifikat yang ada pada kegiatan. Jadi saya juga mohon maaf Pak karena tadi ada beberapa kendala yaitu jaringan mungkin keluar tiba-tiba Pak di sini. Mohon maaf sekali lagi dan ya Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Jadi akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.